Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kartu pembantu. Ada utang, piutang, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong, barang jadi, dan aset tetap. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu membuat dan mengelola kartu piutang, membuat dan mengelola kartu utang, membuat dan mengelola kartu perlengkapan, membuat dan mengelola kartu bahan baku, membuat dan mengelola kartu bahan penolong, membuat dan mengelola kartu barang jadi, dan membuat dan mengelola kartu aset tetap. Yang pertama yaitu kartu piutang. Apa sih kartu piutang itu? Kartu piutang adalah kartu yang berisikan informasi tentang daftar pelanggan beserta informasi saldo piutang dari masing-masing pelanggan. Kartu piutang dibuat untuk memudahkan administrasi tentang pengelolaan piutang dalam perusahaan jasa. Membuat kartu piutang atau kartu pelanggan, langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, dari Comment Center pilih dan klik Card File. Pilih dan klik Card List sehingga muncul jendela Card List. Kemudian, klik Customer, klik New untuk membuat customer baru. Isikan nama dengan nama pelanggan, kemudian tekan Enter. Tekan Enter, kemudian isikan kode customer, alamat, dan nomor telepon. Setelah profil atau data customer diinput, selanjutnya dari kotak dialog Card Information pilih Selling Detail. Isikan kode pajak pada kolom teks kode. Isikan informasi termin pembayaran piutang yang ditentukan pada Customer Term Information. Klik New untuk membuat customer berikutnya. Lanjutkan dengan pengisian customer berikutnya dengan langkah yang sama, sehingga semua daftar customer selesai terinput. Kemudian, klik OK. Selanjutnya, mengentri saldo awal piutang. Langkah-langkahnya yaitu: dari menu utama Comment Center, pilih dan klik Setup, pilih dan klik Balance, pilih dan klik Customer Balance sehingga muncul jendela Customer Balance, pilih dan klik Add Cell sehingga muncul kotak jendela Historical Cell, isikan Customer Name dengan mengetik tanda scroll down list, kemudian pilih Customer. Isikan data saldo piutang customer yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, memo, dan jumlah piutang pada masing-masing kolom yang tersedia. Kemudian klik Record. Lalu isikan saldo awal piutang untuk customer lainnya dengan langkah yang sama. Selanjutnya yaitu kartu utang. Membuat kartu utang atau kartu supplier dengan langkah: dari Comment Center, pilih dan klik Card File, pilih dan klik Card List sehingga muncul tampilan jendela Card List. Klik Supplier, kemudian klik New untuk membuat supplier baru. Isikan name dengan nama supplier, kemudian tekan Enter. Tekan Enter, kemudian isikan kode supplier, alamat, dan nomor telepon. Setelah profil atau data supplier diinput, selanjutnya dari kotak dialog Card Information pilih Buying Detail. Isikan kode pajak pada kolom teks kode dan kolom break teks kode. Isikan informasi termin pembayaran utang yang ditentukan pada supplier term information. Klik New untuk membuat supplier berikutnya. Lanjutkan dengan pengisian supplier berikutnya dengan langkah yang sama, sehingga semua daftar supplier selesai terinput, kemudian klik OK. Mengentri saldo awal utang. Langkah-langkahnya yaitu: dari menu utama Comment Center, pilih dan klik Setup, pilih dan klik Balance, pilih dan klik Supplier Balance sehingga muncul jendela Supplier Balance. Pilih dan klik Add Purchase sehingga muncul kotak dialog Historical Cell. Isikan supplier name dengan mengetik tanda scroll down list, kemudian pilih supplier. Isikan data informasi utang supplier yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, memo, dan jumlah utang pada masing-masing kolom yang tersedia. Kemudian klik Record. Lalu isikan saldo awal utang untuk supplier lainnya dengan langkah yang sama. Selanjutnya ada kartu perlengkapan. Membuat kartu perlengkapan dari Comment Center, pilih dan klik Inventory,
Pilih dan klik item list sehingga muncul kotak dialog item list. Pilih dan klik new, pilih dan klik profil dari jendela item information sehingga muncul kotak dialog item information. Lakukan pengisian mulai dari tab profil. Lalu isikan kode item perlengkapan kemudian tekan enter sehingga kolom informasi lainnya terbuka. Isikan nama item perlengkapan kemudian klik kolom I buy this item dan kolom I inventory this item. Isikan kolom I inventory this item dengan akun perlengkapan atau supplier, kemudian klik OK. Input nama dan kode perlengkapan yang lainnya dengan cara yang sama. Mengentri saldo awal perlengkapan. Langkah-langkahnya dari Command Center, pilih dan klik Inventory. Pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog Count Inventory. Isikan saldo jumlah kuantitas dengan perlengkapan pada kolom Counted, kemudian tekan Enter. Klik Adjust Inventory. Isikan akun perlengkapan pada default Adjust Inventory. Klik Continue. Klik Open Balance. Isikan tanggal dengan tanggal entry saldo awal, isikan unit cost dengan harga beli perlengkapan, kemudian klik report. Selanjutnya ada kartu persediaan bahan baku. Membuat kartu perlengkapan yaitu dengan cara dari Command Center, pilih dan klik Inventory, pilih dan klik Item List sehingga muncul kotak dialog Item List, pilih dan klik New. Pilih dan klik profil dari jendela item information sehingga muncul kotak dialog item information. Lakukan pengisian mulai dari tab profil. Isikan kode persediaan bahan baku kemudian tekan enter sehingga kolom informasi lainnya terbuka. Isikan nama persediaan bahan baku kemudian klik kolom I buy this item dan kolom I inventory this item. Isikan kolom I inventory this item dengan akun persediaan bahan baku, kemudian klik OK. Input nama dan kode bahan baku yang lainnya dengan cara yang sama. Mengentri saldo awal bahan baku. Langkahnya dari Command Center, pilih dan klik Inventory. Pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog Count Inventory. Isikan saldo jumlah kuantitas persediaan bahan baku pada kolom Counted, kemudian tekan Enter. Klik Adjust Inventory. Isikan akun persediaan bahan baku pada default adjustment account. Klik Continue. Klik Open Balance. Isikan tanggal dengan tanggal entry saldo awal. Isikan unit cost dengan harga beli perlengkapan bahan baku. Kemudian klik Record. Kartu persediaan bahan penolong. Langkah-langkah membuatnya yaitu dari Command Center, pilih dan klik Inventory, pilih dan klik Item List sehingga muncul kotak dialog Item in List, pilih dan klik New, pilih dan klik Profil dari jendela Item Information sehingga muncul kotak dialog Item Information. Lakukan pengisian mulai dari tab Profil. Isikan kode persediaan bahan penolong, kemudian tekan Enter sehingga kolom informasi lainnya terbuka. Isikan nama persediaan bahan penolong, kemudian klik kolom I buy this item dan kolom I inventory this item. Isikan kolom I inventory this item dengan akun persediaan bahan penolong, kemudian klik OK. Input nama dan kode bahan penolong yang lainnya dengan cara yang sama. Mengentri saldo awal bahan baku. Dari Command Center, pilih dan klik Inventory, pilih dan klik On Inventory sehingga muncul kotak dialog On Inventory. Isikan saldo jumlah kuantitas persediaan bahan baku pada kolom Counted, kemudian tekan Enter. Klik Adjust Inventory. Isikan akun persediaan bahan penolong pada default Adjust Account. Klik Continue, klik Open Balance. Isikan tanggal dengan tanggal entry saldo awal. Isikan unit cost dengan harga beli perlengkapan bahan penolong. Kartu persediaan barang jadi. Langkah-langkahnya yaitu dari Command Center, pilih dan klik Inventory, pilih dan klik Item List sehingga muncul kotak dialog Item List seperti ini.
Kemudian pilih dan klik menu, pilih dan klik profil dari jendela item information sehingga muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Lakukan pengisian mulai dari tab profil. Isikan kode persediaan, kemudian tekan enter sehingga kolom informasi lainnya terbuka. Kemudian isikan nama persediaan barang jadi, kemudian klik 3 kolom di bawah sehingga muncul tanda checklist ya. Kemudian isikan kolom I basis item dengan akun harga pokok penjualan. Kemudian isikan kolom I sell this item dengan akun penjualan. Isikan kolom I inventory this item dengan akun persediaan barang jadi. Kemudian apabila tab profil telah terisi, pilih dan tab klik buying detail untuk pengisian satuan barang jadi dan kode pajak yang digunakan ketika melakukan aktivitas pembelian. Apabila tab buying detail telah terisi, pilih dan tab klik selling detail untuk pengisian satuan barang jadi dan kode pajak yang digunakan ketika melakukan aktivitas penjualan. Kemudian klik OK. Input nama dan kode barang jadi yang lainnya dengan cara yang sama. Mengentri saldo awal barang jadi. Langkah-langkahnya. Dari Command Center, pilih dan klik Inventory. Pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog Count Inventory. Isikan saldo jumlah persediaan pada kolom counted, kemudian tekan Enter, kemudian klik Adjust Inventory. Isikan akun persediaan barang jadi pada Default Adjustment Account. Klik Continue, klik Open Balance, isikan tanggal dengan tanggal entry saldo awal, isikan unit cost dengan harga pokok barang jadi, kemudian klik Record. Kartu aset tetap. Membuat kartu aset tetap, langkah-langkahnya yaitu dari Command Center, pilih dan klik Inventory, pilih dan klik Item List sehingga muncul kotak dialog Item List. Pilih dan klik New, pilih dan klik Profil dari jendela Item Information sehingga muncul kotak dialog Item Information. Isikan kode aset tetap, kemudian tekan Enter sehingga kolom informasi lainnya terbuka. Isikan nama jenis aset tetap, kemudian klik kolom I by this item dan kolom I inventory this item. Isikan kolom I inventory this item dengan akun sesuai jenis aset tetap, kemudian klik OK. Lalu input nama dan kode aset tetap yang lainnya dengan cara yang sama. Mengentri saldo awal aset tetap. Langkah-langkahnya yaitu dari Command Center, pilih dan klik Inventory, pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog Count Inventory. Isikan saldo jumlah kuantitas jenis aset tetap pada kolom Counted, kemudian tekan Enter. Klik Adjust Inventory, isikan akun jenis aset tetap pada Default Adjustment Account. Klik Continue, klik Open Balance, isikan tanggal dengan tanggal entry saldo awal, isikan unit cost dengan harga beli aset tetap, kemudian klik Record. Nah, itu tadi pembahasan yang kita bahas yaitu kartu pembantu.